Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan kedua istilah ini. Namun, untuk lebih jelasnya, kalian tonton video ini sampai habis ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, keanggotaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dan yang terakhir, perbedaan antara Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Sub materi yang pertama, pengertian Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Apa sih Dewan Pendidikan? Dewan Pendidikan adalah badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarki dengan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota maupun dengan lembaga pemerintah yang lainnya dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi, pengelolaan pendidikan di kabupaten atau kota. Ada beberapa asumsi pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah. Nah, posisi Dewan Pendidikan ini mengacu pada kewenangan atau otonomi masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk komite sekolah sendiri itu apa sih? Nah, komite sekolah adalah forum pengambilan keputusan bersama antara sekolah dan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kerja yang dilakukan oleh sekolah. Nah, teman-teman, menurut Kemendiknas nomor 44/U/2002, komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada jenjang pendidikan prasekolah, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Setelah mengetahui pengertiannya, sekarang kita masuk ke peran dan fungsinya. Oke, yang pertama untuk peran dan fungsi Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan berperan sebagai yang pertama, sebagai pemberi pertimbangan atau advisory body dalam penentuan dan pelaksanaan setiap kebijakan pendidikan. Yang kedua, ada sebagai pendukung atau supporting agency, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, sebagai pengontrolan atau controlling agency dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Yang keempat, sebagai mediator antara pemerintah eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif dengan masyarakat. Selanjutnya, fungsinya. Fungsi dari Dewan Pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan masyarakat, baik itu perorangan maupun organisasi, pemerintah dan juga DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kemudian yang ketiga, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Yang keempat, memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah atau DPRD mengenai kebijakan dan program pendidikan, kriteria kinerja daerah dalam pendidikan, kriteria kinerja kependidikan, khususnya guru atau tutor dan kepala satuan pendidikan, kriteria fasilitas kependidikan, dan juga hal-hal lain yang tentunya terkait dengan pendidikan. Yang kelima, mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi komite sekolah. Komite sekolah berperan sebagai yang pertama memberi pertimbangan atau advisory agency dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Peran yang kedua yaitu sebagai pendukung atau supporting agency, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
peran yang ketiga yaitu pengontrolan atau controlling agency dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Peran keempat, sebagai mediator antara pemerintah atau eksekutif dengan masyarakat di satuan pendidikan. Fungsi komite sekolah yang pertama yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan masyarakat, perorangan, atau organisasi, atau dunia usaha, atau dunia industri, dan pemerintah berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Fungsi yang ketiga, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Fungsi yang keempat, memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah, kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Fungsi selanjutnya yaitu mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Fungsi yang selanjutnya yaitu menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Fungsi yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Submateri selanjutnya yaitu keanggotaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Anggota Dewan Pendidikan. Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat dan dapat ditambah dengan unsur birokrasi atau legislatif. Unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM bidang pendidikan. Yang kedua, dari tokoh masyarakat seperti ulama, budayawan, pemuka adat, dan lain-lain. Yang ketiga, anggota masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap peningkatan mutu pendidikan. Yang keempat, tokoh dan pakar pendidikan yang mempunyai perhatian terhadap peningkatan mutu pendidikan. Yang kelima, yayasan penyelenggaraan pendidikan seperti sekolah, luar sekolah, pesantren, dan madrasah. Yang keenam, dunia usaha, industri, asosiasi profesi seperti pengusaha industri, jasa, dan asosiasi, dan yang lainnya. Yang ketujuh, organisasi profesi tenaga kependidikan, contohnya PGRI, IPSI, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu perwakilan dari komite sekolah yang disepakati. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang anggota komite sekolah. Jadi, siapa saja sih anggota komite sekolah itu? Keanggotaan komite sekolah terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha atau industri, organisasi profesi, tenaga kependidikan, wakil alumni, dan wakil peserta didik. Anggota komite sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-komponen berikut ini. Yang pertama yaitu perwakilan orang tua atau wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis. Yang kedua yaitu tokoh masyarakat seperti ketua RT, RW, RK, kepala dusun, ulama, atau pemuka adat. Yang ketiga yaitu pejabat pemerintah setempat, seperti kepala desa, lurah, kepolisian, koramil, dan lain-lain. Yang keempat yaitu dunia usaha atau industri, seperti pengusaha industri atau jasa atau asosiasi. Yang kelima yaitu pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada mutu pendidikan. Anggota komite sekolah yang keenam yaitu organisasi profesi tenaga kependidikan seperti PGRI, ISPI, dan lain-lain. Selanjutnya, anggota komite sekolah yang ketujuh yaitu perwakilan siswa bagi tingkat SMA, SMK, atau SMA. Dan yang terakhir, perwakilan forum dari alumni SD, SLTP, SMU, atau SMK yang telah dewasa dan mandiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan antara Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Apa saja sih perbedaannya? Jadi teman-teman, perbedaannya itu terletak pada pembentukan anggota. Untuk Dewan Pendidikan sendiri, bupati atau wali kota atau masyarakat membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan tersebut berjumlah sekurang-kurangnya 5 orang yang terdiri atas
kalangan praktisi pendidikan seperti guru, kepala sekolah, penyelenggaraan pendidikan, dan pemerhati pendidikan seperti lembaga swadaya masyarakat, peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, dan dunia industri. Nah, sedangkan komite sekolah pembentukan keanggotaannya itu masyarakat dan atau kepala sekolah pendidikan membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan berjumlah 5 orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, kemudian pemerhati pendidikan seperti lembaga swadaya masyarakat yang peduli lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh dunia usaha, dan orang tua. Perbedaan yang kedua yaitu dalam pengasahan anggotanya. Bagi Dewan Pendidikan, untuk memperoleh kekuatan hukum, pengurus dan anggota Dewan Pendidikan dapat dikukuhkan dengan surat keputusan bupati atau wali kota. Sedangkan pada komite sekolah, untuk memperoleh kekuatan hukum, maka komite sekolah dapat dikukuhkan oleh pejabat pemerintahan setempat. Nah, gimana nih teman-teman? Cukup jelas ya materi-materi yang kami sampaikan tadi? Nah, setelah menonton video ini, kami harap teman-teman bisa lebih paham mengenai Dewan Pendidikan dan juga komite sekolah. Dan juga kalian bisa mengambil manfaatnya dari video kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye-bye.